Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Bisnis Digital. Halo Kak, saya sekarang mau sharing tentang buku yang berbentuk e-book dibuat oleh Dewa Eka Prayoga. Nah, buat yang belum tahu siapa itu Dewa Eka Prayoga, mendingan browsing aja deh biar mantep, terus biar lengkap ya informasinya siapa Dewa Eka Prayoga. Oke, di sini ada e-book tentang 17 teknik closing, cara efektif menutup penjualan yang terbukti menghasilkan. Ini ilmu yang daging banget yang bisa kita ambil untuk promosi ya dalam pemasaran kita ya. Oke, saya langsung aja bahas. Ini adalah salah satu pengalaman yang dituangkan oleh Mas Dewa karena dia sudah berjualan lebih dari 7 tahun ya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi yang bisa kita ambil dari beliau. Oke, ini beliau kenapa sih mungkin awalnya kita pengen tahu ngapain bikin buku ini gitu. Karena tadi beliau ini kan punya pengalaman di bidang penjualan, pemasaran dan lain-lain. Kemudian beliau juga merasakan sendiri gitu loh. Jadi apa yang di-sharing sama beliau di sini adalah apa yang memang sudah beliau alami. Kemudian beliau rangkum dan beliau cari solusi. Kemudian sudah dibuktikan manjur baru dibikin ya. Buat kakak yang mungkin pernah jualan atau nantinya akan jualan, jangan kaget karena nanti salah satu fase atau bahasan di dalam buku e-book ini nanti akan kakak alamin sendiri. Contoh nih ya, mungkin ada yang pernah promosi di mana-mana. Udah pakai WA, udah pakai Facebook, udah pakai Shopee dan lain-lain, pokoknya ya segala macam udah dicobain. Tapi ternyata nggak ada yang calling kita. Padahal kan kita udah cantumin tuh for kontak atau future info atau future info apa-apa pun segala macam udah kita taruh di situ ya. Tapi ternyata nggak ada yang kontak kita, sepi banget. Terus kita juga udah ngasih tahu detail produk gitu. Tapi ternyata nggak ada yang tertarik, nggak ada yang mau beli, nggak ada yang butuh. Itu rasanya kan sakit tapi nggak berdarah, gimana sih? Terus ini nih apes banget nih. Ini kita udah jawab semua pertanyaan, ada pertanyaan tiap kali ada orang masuk ya, udah seneng nih, ada orang nanya, ada pertanyaan masuk, kita udah jawab nih detail banget, udah jawab semua apa yang ditanyain. Tapi ujung-ujungnya PHP, ujung-ujungnya mereka itu gak beli. Kalau saran saya sih terus aja, nggak masalah nggak beli sekarang gitu. Bisa beli yang akan datang, bisa silaturahmi. Tapi kalau kita punya ilmunya nih, dikasih tahu sama Mas Dewa ini, kalau kita punya ilmunya untuk bisa closing sekarang, ya udah kita cobain aja biar closing dari sekarang, nggak usah nunggu-nunggu besok gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana sih caranya mepet closing biar sampai deal gitu, biar sampai gong gitu ya. Oke, itu. Mungkin kita juga akan ketemu satu momen di mana kita udah ngomong dari A sampai Z, tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak beli. Ya nggak masalah. Kita bisa untuk next time kita bisa jaga silaturahmi, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya di sini sekarang, jadi ya kita bisa praktekin ya. Oke. Terus juga mungkin pas kita nawarin barang ya. Mungkin kita pernah nawarin barang atau next kita akan nawarin barang, kita akan ketemu sama customer yang akan menjawab seperti salah satu di antara list ini. Itu kayak mereka tuh kayak punya template gitu. Mereka kayak punya template untuk menjawab no atau menjawab tidak, itu mereka kayak punya template. Ini yang biasa mereka pakai ya. Maaf, nggak butuh, nggak tertarik. Saya sibuk, harganya mahal. Ini yang paling parah nih. Produknya jelek. Aduh, parah banget itu emang.
Kemudian ada yang menjawab produk kompetitor lebih bagus. Ya gimana ya, ya udah telan aja nggak apa-apa, lanjut aja kita ya ke next. Kemudian kalau ada yang jawab saya sudah punya langganan, ya nggak apa-apa. Atau ini nih yang sering dipakai nih, saya tanya istri atau suami dulu ya. Ini nggak apa-apa, ini bagus sebetulnya, aslinya ini bagus. Cuman ini salah kaprah, jadi sering banget dipakai sama orang. Sebenarnya aslinya mereka nggak benar-benar nanya ke istri atau ke suami gitu loh. Ada yang nanya, tapi beberapa itu sebenarnya cuman pakai alasan ini untuk menolak halus gitu ya. Mungkin biar nggak terlalu sakit hati gitu ya, mereka kan nggak enak mungkin ya. Jadi mereka pakai alasan ini. Sebenarnya aslinya bagus loh. Itu bener tuh, kalau mau belanja-belanja itu memang harus nanya dulu ke pasangan, karena kan uangnya kan mungkin dipakai untuk yang lain gitu, mungkin untuk biaya anak dan lain-lain. Itu bener gitu. Cuman memang sering dipakai sama orang untuk menolak gitu. Jadi ini dimasukkan ke dalam list ini ya. Kemudian ada juga yang suka jawab, saya pikir-pikir dulu ya. Atau ada juga yang bilang, apa untungnya buat saya? Oke, nah ini nanti kita akan jelaskan di dalam ebook ini ya. Gimana sih biar kita ngatasin customer yang dari awal tuh udah menjawabnya seperti itu pas kita tawarin atau pas kita kasih tahu gitu. Tahu nggak sih ada ini, sorry aku nggak butuh tuh gitu, belum butuh gitu. Nah ini biar bisa closing, kita coba dulu nih sebelum kita nyerah tuh, kita coba dulu sebelum kita pasrah ya, coba dulu praktekkan 17 teknik closing yang di-sharing sama Mas Dewa ya. Oke, kita lanjut dulu. Kenapa sih closing itu penting? Karena kalau kita menguasai teknik closing itu akan memperbesar tingkat konversi kita. Persentase closingnya kita tuh akan menjadi lebih besar. Jadi jika tingkat konversi Anda atau kita itu besar, maka customer kita akan makin banyak. Dan jika tingkat konversi kita kecil, maka customer kita kecil. Ini contoh ya, biar gampang. Kalau dulu kita itu jualan ke 100 orang. Nah, yang closing itu dari 100 itu cuma 10. Nah, itu aja udah bagus tuh. Nah, kalau setelah kita udah tahu teknik closingnya seperti ini, apa aja nih ada 17 nanti yang akan dibahas ya. Nah harapannya jualan ke 100 orang nantinya itu minimal ya closingnya tuh target ya, minimal itu mungkin 80%, jadi 80 orang itu bisa closing. Gimana? Mau nggak? Oke. Ini udah manjur loh ya, ini sudah dipraktekkan langsung sama Mas Dewa juga sama orang-orang yang mengikuti pelatihan di tempatnya Mas Dewa gitu. Atau mungkin tidak secara langsung ikut pelatihan pun juga kan beliau sudah sharing-sharing ilmu ini di berbagai media gitu. Jadi kan mungkin ada yang manjur gitu. Jadi ya kita coba aja, oke ya. Nah ini saya akan bahas juga terkait persiapan sebelum closing. Jadi kalau namanya persiapan yang matang itu bisa mencegah kegagalan datang gitu ya. Jadi kita sudah antisipasi dulu gitu loh. Jadi sebelum kita sebar ke masyarakat, kita tuh sudah tahu dulu ngapain dulu gitu. Kita sudah melewati proses analisa. Jadi untuk menganalisa internal kita bisa bikin nih pertanyaan seperti, mengapa orang harus beli produknya kita? Apakah lebih mudah, lebih murah, lebih eksklusif, lebih variatif, lebih cepat, lebih enak, lebih tahan lama, atau lebihnya apa? Itu tolong dicatat ya di kertas. Ini nanti nih memang ada yang harus kita tambahkan informasinya ya, biar kita tuh sudah tahu banget tentang produk yang akan kita launching. Jadi kita catat ya,
di kertas kita sendiri, kemudian yang tahu jawabannya kita. Karena kan kita yang tahu produk kita tuh unggulnya di mana gitu loh. Kenapa orang harus beli? Posisikan kita sebagai pembeli. Ngapain kita harus beli produk itu? Gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk menganalisanya, untuk panduan menganalisa adalah kenapa mereka harus percaya sama kita? Apakah kita sudah terbukti, ada testimoni, ada endorsement, ada bukti, atau mungkin kita sudah tersertifikasi. Jadi seperti perusahaan-perusahaan besar ya, biasanya kan mereka sudah punya sertifikat, ada sertifikat halal, sertifikat BPOM, sertifikat apa segala macam sertifikat lah, bahkan ke ISO dan segala macam itu. Nah, kalau kita punya apa? Apakah kita juga sudah tersertifikat? Kalau memang sudah, berarti itu bisa kita jual. Kita bisa pasang iklannya itu menonjolkan sisi sertifikatnya itu. Sertifikat halal juga boleh lah ya, ini juga. Kemudian kedekatan. Apakah kita punya kedekatan dengan pembeli kita sehingga mereka harus percaya sama kita, atau apa? Atau mungkin kita dapat rekomendasi dari orang lain, nah siapa disebutkan? Gitu ya. Itu silakan dicatat. Apa atau kenapa mereka harus percaya sama kita? Apa alasannya? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa alasan mereka harus beli sekarang? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena produk kita eksklusif? Atau mungkin karena besok mau naik harganya jadi mereka harus beli sekarang? Kemudian atau mungkin promonya, diskonnya, bonusnya itu hanya berlaku hari ini? Atau justru karena stoknya terbatas? Atau kenapa? Ya. Kemudian yang keempat, kenapa orang lain tidak beli produk kita? Itu kita coba analisa. Apakah memang karena produk kita itu susah didapat? Contohnya mungkin kita the only one yang jualan gitu ya. Terus kita jauh dari mana-mana, kemana-mana harus pakai ongkos kirim dan lain-lain. Itu silakan dicatat dulu, kira-kira kenapa? Kenapa sih ada kemungkinan apa orang gak beli di tempat kita tuh, kemungkinannya apa saja? Apakah karena kita harganya mahal? Apa kualitasnya produk kita itu jelek? Apa servisnya jelek? Apa rasanya gak enak? Atau karena lama atau apa? Itu ya, kita analisa dulu. Kemudian yang kelima, bagaimana caranya agar mereka itu bisa langsung merespon penawaran kita? Atau apakah kita langsung kasih diskon, gratis, bonusan, atau hadiah, atau promo, beli 2 gratis 1 atau apa? Monggo. Itu seperti yang Mas Dewa sarankan, ambil kertas kosong, tulis jawabannya. Jangan dulu dilanjut sebelum kita memikirkan jawaban dari pertanyaan di atas. Oke ya, itu ditulis dulu. Kira-kira kenapa? Kira-kira bagaimana caranya? Gitu ya. Oke, nah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat nanti kita akan berjualan, kita akan ketemu dengan klien dan mereka biasanya menolak. Ada yang menolak, ada yang langsung beli, ada yang pending ya. Nah, kalau yang menolak itu ada beberapa tadi ya, ada beberapa kelompok menjawab itu, template-nya itu seperti ini. Ada yang gak butuh, gak tertarik dan lain-lain tadi ya. Nah, ini ternyata itu 80% sama. Kalau orang gak mau beli itu ya jawabannya ini tadi. Makanya aku bilang tadi template ya. Mas Dewa ini sampai karena dia tuh 7 tahun ya udah ngadepin berapa kali jualan, mungkin dia ya udah dia nyatet berapa banyak orang yang gak butuh, berapa orang ya itu kan survei lah, sejenis survei kecil-kecilan. Nah dia bikin akhirnya e-booknya ini. Nah dari jawaban yang tadi bilang enggak itu
kita jadi bisa tahu nih amunisi apa uh, yang akan kita pakai saat kita jualan agar orang-orang yang bilang enggak ini nantinya jadi ya mungkin ya oh oke atau mungkin oke langsung beli itu ya. Jadi dari kata-kata tidak itu tadi dirangkum sama Mas Dewa, kemudian dibikinkan satu apa ya cara atau strategi yaitu jurus-jurus tadi 17 teknik closing untuk ngadepin orang-orang yang bilang enggak gitu. Oke, jadi itu tadi adalah persiapan sebelum closing ya. Nah, ini juga ada pertanyaan yang harus kita siapkan ya. Atau cuman kita sebetulnya yang tahu nih. Yang pertama kita harus temukan hot button calon customer kita. Biasanya hot button itu ada 3, yaitu ada dream, ada need, dan ada pain. Jadi kita kan yang tahu target pembeli kita ya siapa. Nah dari target itu kita bisa melihat apakah mereka punya mimpi tentang sesuatu, apakah mereka punya kebutuhan sesuatu, atau mereka punya ketakutan sesuatu. Apa sih yang paling diinginkan customer? Apa yang paling ditakutkan sama customer? Apa mimpi customer yang pengen kita bantu? Atau apa kebutuhan customer yang pengen kita penuhin? Atau apa masalah customer yang pengen kita selesaikan? Ya, ini sama ya seperti yang pernah saya sampaikan di materi manajemen pemasaran ya. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kita lebih unggul. Kita bisa menemukan sebetulnya apa nih pembedanya. Produk kita tuh apa bedanya sama produk orang lain. Nah ini kalau kita bisa menemukan hot buttonnya customer kita, itu biasanya harga juga nggak masalah karena kita sudah pegang tuh mimpinya dia tuh sudah. Jadi kita iming-imingin pakai mimpi. Atau kita kasih tahu nih apa yang kamu butuhkan tuh aku punya nih. Aku jualan barang yang kamu butuhin gitu loh. Atau mungkin dia takut sesuatu nih, biar kamu nggak takut, biar kamu nggak kejadian nih, kamu pakai produk aku nih, biar nggak kejadian apa yang kamu takutkan. Jadi kita tuh sudah tahu dulu apa gitu ya yang bikin customer kita takut, apa yang bikin customer kita itu butuh dan apa yang mereka mimpikan gitu. Itu yang kita pegang, itu yang nantinya kita jual. Oke ya, yang kita bungkus di dalam produknya kita. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian yang kedua adalah bangun kedekatan. Jadi prinsipnya Mas Dewa adalah no repot, no sales. Repot ya, bukan repot tapi rapot tulisannya ya. Oke, kalau nggak dekat itu nggak akan ada penjualan. Penjualannya berulang ya maksudnya. Kalau penjualan kayak yang di marketplace itu kan biasanya hit run. Jadi beli udah nggak ada kabar lagi gitu. Ada beberapa yang balik lagi tapi rata-rata cuman sekali beli gitu. Itu biasanya di marketplace. Yang berulang itu biasanya di IG, kemudian di Facebook. Karena apa? Karena kita kenal dekat di WA. Itu tuh biasanya berulang. Itu ada yang cuman sesekali tapi rata-rata itu biasanya pembeliannya berulang. Nggak cuman sekali, tapi kalau di marketplace biasanya iya. Karena apa? Minim kontak sih, nggak terlalu banyak kontak. Mereka kadang-kadang cuman beli, habis gitu bayar, udah deh langsung dikirim. Kadang-kadang minim komunikasi kalau di marketplace. Tapi kalau di kayak IG, kemudian di Facebook dan di WhatsApp itu biasanya kan kita komunikasi dulu, wah itu ngobrol dulu atau apa dulu, itu kadang-kadang orang deket kita yang beli gitu, dikasih diskon dan segala macem gitu. Nantinya akan repeat order. Nah ini yang dimaksud di Mas Dewa ini adalah target yang ini ya, yang untuk repeat order ya. Jadi itu bangun kedekatan. Jadi
orang itu kan rata-rata itu mereka lebih pilih membeli dari orang yang mereka kenal. Mendingan beli dari si ini aja deh gitu. Jadi kalau ada komplain atau apa ya orangnya kita udah kenal, udah tahu gitu. Kalau barangnya sama ya. Kemudian ya itu karena dia merasa percaya, kemudian merasa nyaman saat berkomunikasi. Nah, itu adalah salah satu pilihan kenapa orang bisa membeli. Meskipun mungkin ada beda harga, agak mahal sedikit, ya itu biasanya dimaklumi. Enggak apa-apalah sama teman sendiri gitu. Atau enggak apa-apalah sama saudara sendiri. Enggak apa-apalah sama tetangga sendiri. Nggak apa-apa mahal sedikit, tapi kan kita tahu kualitas barangnya. Contoh beli kue gitu ya, kita tahu bahan-bahan apa ya saja yang dipakai, premium atau enggak. Kemudian kita tahu pengolahannya bersih apa enggak, karena kita tahu sih, kenal, kita percaya gitu ya. Itu biasanya yang membuat orang bisa repeat order ya, itu bangun kedekatan. Jadi jangan cuman jualan-jualan aja, tapi juga bertemanlah gitu dengan customer kita. Ataupun kalau belum jadi customer ya calon customer kita, nggak masalah. Nanti pintu rezeki itu kebuka. Jadi jalin silaturahmi dengan banyak orang, cari teman, cari relasi sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini bangun kedekatan. Jadi sesekali ya kita telepon atau sesekali kita WA, apa kabar? Atau mungkin di Facebook itu mungkin bisa disapa ya. Apa kabar nih? Udah lama nggak nongol, kemana aja? Itu atau di IG, hai gitu, apa kabar? Itu cuman simple aja, cuman nanya kabar gitu. Tapi orang itu merasa disapa gitu. Jadi biasanya nanti ada selanjutnya ada komunikasi lanjutan kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketahui ciri-ciri closing. Jadi kalau kita sudah tahu apa sih tanda-tanda orang mau closing, pepet terus. Jangan sampai lepas. Yang baju merah jangan sampai lepas ya. Jadi iya dipepet. Artinya dipepet itu bukan dipaksa ya. Saya tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan kita memaksa orang untuk membeli produk kita. Kasih waktu dia untuk berpikir, tapi kalau orangnya itu sudah menunjukkan gejala-gejala atau ciri-ciri mau closing, ya kita tawarkan dong gitu, jangan sampai dilepas. Karena kalau lama-lama kita kelamaan responnya, nanti dia pindah ke toko sebelah, sayang gitu ya. Jadi kita harus tahu nih ciri-ciri orang yang bakalan closing atau ya ada minat untuk 50% lah ya, atau maybe more gitu, lebih dari 50% kira-kira orang ini mau beli. Nah, itu kita PDKT-nya intens. Nah, cirinya orang-orang yang mau closing itu biasanya mereka antusias. Jadi gerakan tubuhnya itu kalau kita ketemu langsung itu dia akan ngikutin. Jadi hampir mirip gitu loh. Kemudian pemilihan katanya juga sama nih antara seller sama si pembeli, itu kayaknya udah nyambung loh. Ininya apa ya, alirannya tuh udah mirip-mirip lah gitu ya. Kemudian tatapan matanya fokus karena dia tertarik sih sama barang yang akan kita jual atau jasa yang kita tawarkan, dia udah tertarik, makanya dia matanya tuh biasanya berbinar-binar gitu ya. Matanya fokus gitu. Kemudian manggut-manggut, ya ya ya, oh iya iya, bener. Itu biasanya itu tanda orang antusias ya, tanda orang tertarik gitu. Kemudian orangnya akan banyak nanya. Ini kadang mungkin nanya warna, nanya rasa, varian, jenis, harga, cara pembayaran, nomor rekening nih. Nah, itu paling suka kalau saya ditanya nomor rekening. Terus ya itu tadi, orang itu kan akan lebih banyak aktif nanya gitu, karena kan dia butuh keterangan detail dong sebelum dia beli gitu. Makanya ya udah, kalau ada orang banyak nanya senang aja gitu. Kalau PHP ujung-ujungnya ya udah nggak masalah, nanti juga next time mungkin kan ada rezeki lewat dia, mungkin dari temennya dia kah, tetangganya dia kah gitu. Bisa saja kan seperti itu, tapi ya kalau bisa dianya juga iya gitu. Makanya di sini dikasih tahu nanti ada 17 teknik closing biar kita juga
ke presentasi closing-nya itu lebih tinggi dibanding sebelumnya ya. Oke, kemudian kita tambahkan kasih juga ciri-ciri orang yang tertarik atau mau closing itu biasanya dia akan menghubungi kita berkali-kali. Ini bisa lewat SMS, kemudian telepon atau WA ya, atau juga mungkin ngajak ketemuan. Tapi ini nanti dibedakan ya. Nanti teman-teman ini harus lebih bijak karena kan eh, kita nggak tahu ya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa orang yang tertarik sama kita itu bukan sama eh, jasa ataupun produknya yang kita jual ya, tapi mungkin orangnya mungkin tertarik sama kepribadian kitanya. Nah, itu tolong dibedakan ya. Jadi kita harus pandai-pandai membedakan antara orang itu yang benar-benar mau beli barangnya kita sama orang yang mau PDKT atau mungkin orang yang lagi caper atau apalah ya. Itu tolong dibedain ya. Itu aku yakin Kakak pastilah bisa 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 paham lah bedanya ya antara orang yang ngajak ketemuan mau beli sama ngajak ketemuan yang memang ini PDKT terselubung ya. Bukan nggak boleh, tapi kan apalagi kalau udah bersuami atau beristri itu tolong ini ya, tolong bisa lebih bijaksana pada saat ada customer yang kemudian SMS, ya nanya kabar oke, tapi kemudian sudah menjurus-jurus, nah itu tolong lebih disikapi lebih bijak ya. Kalau kita jualan ya sebatas jualan saja, tapi tidak yang mengarah ke yang lain-lain yang negatif ya. Saya tidak menganjurkan karena kita terlalu ramah kemudian kita akhirnya kebablasan gitu, hati-hati. Oke? Oke, nanti kita akan bahas di video lanjutan tentang 17 teknik closing ya, biar nggak terlalu lama, biar nggak terlalu capek ya Kakak dengernya. Oke, saya close dulu ya. Terima kasih. Kita akan sambung di part 2 di video 17 teknik closing. Assalamualaikum.